Imam yang sesuka sesuai kriteria tidak ada di masjid kami. Apakah kami boleh sholat di masjid Al-A'raf ini? Saya tadi jadi makmum, bacaannya tak ada salah. Di mana letak salahnya? Kriteria kata siapa? Jadi kalau masalah mesti mencembunyi Nabi Muhammad, pernah rupanya ente dengar suara MP3 Nabi Muhammad? Bacaan itu asal cukup. Tapi kalau mau bacaan imam hafiz, cari imam yang hafiz. Berkumpul semua, ini hubungan kita ini mau bawa kemana? Macam lagu anak-anak muda itu mau dibawa kemana hubungan kita? Ini Pak Ustadz kan bukan masjid paripurna, duit tak ada. Itu saya masjid At-Taqwa air dingin itu saya dari dulu di situ. Sekarang masjid itu sudah jadi paripurna. Itu imamnya digaji oleh Pemko. Dulu itu masjid swadaya, imamnya hafiz 30 juz orang Lombok bisa digaji. Sama macam kita di masjid biasa tengah pemukiman masyarakat. Banyak. Itu masjid Al-Muhajirin Jalan Taman Karya, Panam. Itu bukan masjid paripurna. Bisa. Jadi kemauan. Kumpul kita bersama cari imam hafiz. Target 30 juz. Tak dapat juz 30 jadilah. Makanya cari imam. Masjid ini hanya bagus bangunannya saja. Oh, tak bisa. Tak bisa kita mengklaim-klaim kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Asal sudah cukup syarat. Ar-ridha fir ridha, al-qasdu fir ridha wal ghadab. Mesti seimbang. Tak boleh like and dislike. Kalau kita suka, laksanakan. Kalau kita tak suka, saya tak mau pengajian menjadi ajang. Jangan kehadiran Ustaz Abdul Somad aja memicu perkelahian antara manusia. Saya pernah dengar satu perkataan, jika sesuatu tidak diberikan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Itu hadis Nabi. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Kalau diserahkan satu perkara bukan pada ahlinya, fantazir sa'ah, tunggulah kehancuran. Ini slogan Bupati Gubernur DKI dulu Fauzi Bowo. Serahkan kepada ahlinya, tidak akan banjir. Banjir juga. Apakah kata-kata ini benar dalam Islam Pak Ustaz? Ini hadis. Contoh, jika suatu masjid dipimpin oleh seorang yang tak ahli agama, secara kenyataannya walaupun dia mengaku bahwa dirinya ahli agama, apakah ini termasuk kata-kata di atas Pak Ustaz? Wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah. Mungkin ada dia tidak insinyur, tapi punya jiwa agama. Masjid terbaik se-Indonesia, Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, bukan dipimpin ahli agama. MSI. Apa MSI itu? Master segala ilmu. S2, S1 pemerintahan, S2 MSI, bukan ustaz. Juara satu terbaik di Indonesia, tapi mendengar masukan dari ulama. Pak, menurut kami ini begini. Musyawarah. Duduk sendiri sempit, duduk bersama lapang. Sendiri sempit, bersama awak lapang. Karena kalau duduk bersama ni lapang pikiran, menerima pendapat orang lain. Apakah hukum kredit itu? Oh, dan mohon jelaskan sikat tentang riba Pak Ustaz. Asal bertambah riba, duit sama duit riba. Saya pinjam duit Bapak 1 juta, bayar 1.100.000 riba. Saya pinjam beras Ibu sekilo, bayar sekilo soal riba. Asal berlebih riba. Barang dengan uang tak riba. Uang dengan uang riba. Orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti bangkit dari kubur seperti orang bangkit macam kerasukan setan. Kalau pernah Bapak Ibu nengok orang kesambet, begitulah dia bangkit dari kubur. Ustaz, saya dan teman saya dalam perjalanan pada suatu malam hari. Pada saat itu sholat isya sudah lambat. Kami sholat isya pukul 21. Jam 9 malam mau sholat isya, mana ada? Di masjid di perjalanan. Oh, musafir, oke, tak masalah. Pada saat itu saya dan teman saya yang lain sholat berjamaah bersama. Pada saat sholat berjamaah isya itu, teman saya yang imam tidak membaca jahar. Yang dilakukannya seperti sholat zuhur. Berarti dia pakai mikrofon dalam. Karena dia terlupa, niatnya tetap sholat isya. Apakah sah sholat isyanya? Sah. Sholat isyanya sah, karena menjaharkan itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Menjaharkan itu hukumnya sunnah. Tapi jangan diulang lagi. Yang diulang lagi. Ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia lupa, tapi saya curiga bukan lupa. Nah, saya husnuzon. Oleh sebab itu jangan diulang balik. Sholatnya sah, karena hukum menjaharkan itu sunnah, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Pak Ustaz, saya pernah mendengar argumen-argumen bahwa setiap detik yang berlalu direkam dimensi waktu. Apapun yang terjadi di masa lalu bisa didengar dan dilihat kembali dengan alat, walaupun tak direkam pada masa itu. Ketika saya searching di internet, diceritakan kalau alatnya telah ditemukan oleh orang Kristen dan disembunyikan. Apakah ada dalil tentang dimensi waktu setiap kejadian itu Pak Ustaz? Ya, mana dalilnya Pak Ustaz? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan." Ya Rabbi, tengok. Semua yang kau lakukan dulu akan kau tengok. Maka kita akan melihat audio visual. Semua yang disampaikan Abdul Somad ini nanti ada.
Itu dalil pertama. Semua yang kau lakukan akan ditengok. Dalil kedua, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin. Semua amalnya dulu kami datang. Dalil ketiga, inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, semua. Jangankan dimensi waktu, ceramah Abdul Somad di Masjid Akramun Nas 4 tahun yang lalu ada rekamannya. Kalau manusia bisa merekam, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Sulit itu bagi Allah. Inna ma'amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun. Saya seorang muazin di komplek perumahan tempat saya tinggal. Saya sering azan Pak Ustaz, tapi seringnya warga di komplek itu jarang datang ke musola. Kadang-kadang saya azan sendiri, iqamah sendiri, imam sendiri. Tapi tak ada makmum baik laki-laki maupun perempuan. Seringnya pada sholat zuhur dan asar. Bagaimana hukum sholat saya Pak Ustaz? Apakah menjadi sakit sendiri karena tidak ada sholatnya sah? Sholatnya sah. Lalu dapatkah pahala dia? Oh ya, dapat pahala. Dia sedang menghidupkan masjid. Dan yang mengalami seperti itu terus istiqomah. Masyarakat di situ diganggu setan. Istahwazan alaihimus syayatin, karena mereka meninggalkan sholat berjamaah. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustaz tentang usaha warnet, game online? Ada ustaz-ustaz lain bilang bahwa penghasilannya haram, tak berkah, karena melalaikan umat. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Anak-anak di situ meninggalkan sekolah. Rata-rata di situ dia sambil merokok, menengok website porno. Jam 4 subuh Ustaz Abdul Somad ceramah ke Masjid Agung An-Nur, warnet-warnet buka. Kalau mau usaha warnet, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Anak sekolah, jam sekolah tak boleh masuk. Semua itu di blok website tak boleh buka. Jam-jam kantor pegawai tak boleh masuk. Jam 10 malam. Di Saudi Arabia banyak warnet. Di Jeddah itu berserakan warnet, tapi diatur. Di tempat kita bebas sebebas-bebasnya. Anak-anak bapaknya kasih duit, silakanlah kau main di warnet, menembak musuh tak mati-mati 24 jam. Akhirnya dia yang mati. Tak ada berkahnya. Padahal kita minta wa barakatan fir rizqi. Warnet sudah merusak. Berapa banyak anak-anak rusak uratnya gara-gara seksual, gara-gara yang dimainkannya game online. Tapi yang di dalam game itu orang pakaiannya pakaian dewasa. Tengok. Di negara kita ini sudah terjadi perbedaan pendapat awal Ramadan antara pemerintah yang diwakili Menteri Agama NU dengan Ormas Islam Muhammadiyah. Akibatnya 1 Syawal terjadi perbedaan. Padahal kita ketahui haram hukumnya berpuasa pada 1 Syawal. Ini membingungkan umat yang mayoritas mengikut Muhammadiyah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Sumu li ru'yati, berpuasalah ketika melihat anak bulan. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah ketika melihat anak bulan. Fa in rubiya alaikum, kalau tertutup awan. Fa atimmu salasin, sempurnakan 30 hari. Kenapa berbeda antara Muhammadiyah dengan pemerintah? Perbedaan metodologi. Muhammadiyah memakai sistem namanya wujudul hilal, sedangkan pemerintah memakai namanya ru'yatul hilal. Apa beda wujudul hilal dengan ru'yatul hilal? Ru'yah mesti ditengok 2 derajat ke atas, 2 derajat baru. Sedangkan wujudul hilal 0,5 derajat. Jangankan 2 derajat, 0,5 derajat. Selama tidak ada kesepakatan antara dua ini, kita akan terus berbeda. Jadi solusinya bagaimana? Mestinya masing-masing menurunkan harganya. Pemerintah menurunkan 2 derajat, Muhammadiyah menaikkan. Win-win solution. Baru. Kalau tidak, ini akan terus terjadi. Tidak akan ada. Malaysia kenapa bisa? Malaysia dia tidak pakai ormas. JAKIM, Jabatan Agama Islam Malaysia. Kalau di Singapura namanya JAIS, Jawatan Islam Singapura. Nah ini yang mengatur. Kita terlalu banyak intervensi lain sebagainya. Ustaz ikut yang mana? Saya pakai ru'yatul hilal. Saya tidak ada ormas macam-macam. Saya tidak terlibat politik partai. Saya tidak ikut ormas mana-mana. Saya pakai sistem ru'yatul hilal. Wujudul hilal dengan ru'yatul hilal harus duduk bersama, barulah bisa umat ini tak bingung. Banyak para remaja yang ikut-ikutan ketika diajak bergabung ke remaja masjid. Pertanyaan, bagaimana cara meyakinkan remaja agar istiqomah berjuang di jalan Allah? Cari remaja yang sudah sukses. Remaja Masjid Al-A'raf dan masjid yang lain ini mesti di merger, bertemu dengan remaja Masjid Agung An-Nur, remaja Masjid Forum Silaturahim FSRMM, remaja Masjid Kodamara, Masjid Raya Pasar Bawah. Ini yang merekam nih remaja masjid, yang memotong-motong video Ustaz Abdul Somad, remaja masjid. Gabung, apa program kalian? Kumpul bersama. Nanti kita buatkan tablik akbar remaja masjid. Mantan remaja boleh ikut. Namanya remaja laku. Boleh ikut. Karena kita yang membangkitkan semangat anak-anak kita nih. Dia mesti dikasih motivasi, kumpul bersama. Wah, buat tablik akbar. Kemudian buat anak remaja ini tak bisa macam orang tua. Dia remaja ini kajiannya, kita mengkaji hadis-hadis tentang kuda. Dia mesti naik kuda, pergi ke Okura sana. Ada kuda di situ. Tentang masalah berenang, tentang masalah memanah, tentang masalah aikido, tentang pencak silat. Jadi orang tua memotivasi
anak-anaknya ikut, di manage dengan manajemen yang baik. Nah, ini penting. Remaja harus diperhatikan. Kalau remaja tak diperhatikan, nanti dia akan diambil oleh warnet, diambil oleh game online, diambil oleh website, diambil oleh ghazwul fikri, brainwashing, cuci otak. Ustaz, mohon penjelasan tentang akidah, karena saya mendengar ada akidah Asy'ari, Maturidi, Wahabi. Di mana letak perbedaan tentang ayat mutasyabihat? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah duduk di atas kursi. Kata Asy'ari, ini ayat mesti ditakwilkan. Karena kalau Allah duduk di atas kursi, berarti Allah sama dengan Abdul Somad duduk di atas kursi. Lalu apa makna Allah duduk di atas kursi? Allah duduk di atas kursi itu artinya Allah berkuasa. Itu kata Asy'ari sama Maturidi. Kata Wahabi dia tak setuju. Kata dia, ni ayat tak boleh ditakwilkan. Lalu Allah duduk di atas kursi, tapi duduknya tak sama macam duduk kita. Asik mengkaji itulah. Sementara umat Islam sudah habis dibantai oleh kristenisasi, liberalisasi, partaisasi, setanisasi, iblisisasi. Dia masih juga membahas Allah duduk di atas kursi. Allah duduk di atas kursi. Nah, oleh sebab itu masalah akidah ini sudah saya bahas dalam buku saya 37 masalah populer dalam judul Memahami Ayat-ayat dan Hadis Mutasyabihat. Di situ letak tentang Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Apa hukum kredit kendaraan Pak Ustaz? Duit dengan duit haram, duit dengan barang tak haram. Mana contoh? Datanglah kawan saya mau beli mobil. Dia mau minjam duit ke Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah, saya kasih duit lah, saya mau beli mobil. Nanti duitnya saya bayar. Kata Bank Syariah, tak bisa, duit sama duit haram. Terus gimana caranya? Kami beli mobil itu. Datang si bank, dibelinya mobil. Nah, sekarang mobil itu sudah jadi beli bank. Datang saya membeli mobil itu, cicil. Jadi mobil itu sudah berubah dari Toyota, pindah dia ke bank syariah. Bank syariah sekarang pemiliknya. Maka saya cicil uang dengan barang. Akadnya tidak riba. Uang dengan barang tidak riba. Barang dengan uang, barang dengan barang riba. Bagaimana menggunakan kunci jawaban ketika ujian? Jika haram, bagaimana nasib ijazah yang kami pakai selama ini, Pak Ustaz? Ini curangnya satu orang atau satu provinsi? Kepala sekolah ditekan oleh kepala dinas. Kepala dinas ditekan oleh wali kota. Kepala dinas provinsi ditekan oleh gubernur. Kalau anak-anak banyak tak lulus, saya nanti malu. Akhirnya disebarlah kunci jawaban itu. Maka dalam hal ini namanya berjamaah. Berjamaah. Tapi kalau semuanya jujur, satu orang curang, itu yang ini sebetulnya ini main-main aja. Ini ujian main-main. Semuanya permainan. Anak-anakku kalian adalah korban zaman, korban rezim. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Ustaz pun diampuni Allah. Karena Ustaz tak punya kuasa untuk melarang ini. Ini sudah permainan luar biasa. Ustaz dulu di Al-Azhar gimana? Di Al-Azhar super ketat. Kami tak boleh mencontek. Siapa yang mencontek maka dicabut visanya 1 tahun. Maka saya 4 tahun kuliah di Al-Azhar tidak pernah mencontek. Bukan saya takut kepada Allah Ta'ala, karena petugasnya kita-kita. Tuh. Jadi sistem itu yang membuat orang. Sistem yang baik membuat orang jahat menjadi baik. Sistem yang jahat membuat orang baik menjadi jahat. Luar biasa sistem kita ini. Anak-anak kita ini menjadi korban zaman. Luar biasa. Korban kepala dinas, korban bupati, korban penguasa. Bagaimana nasib amal penjaga remaja masjid yang disibukkan dengan mengurus masjid hingga tertinggal sholat tarawih? Yang ditugaskan menjaga parkir, habis sholat selesai dia sholat tarawih. Itu penjaga imam Masjidil Haram. Kita sholat berjamaah. Dapatkah dia pahalanya? Ya, nyawa Syekh Abdurrahman Sures dia. Ustaz dari mana tahu? Saya tengok di situ. Masuk saya masjid jam 1, sholat subuh jam 5. Duduk saya di situ 5 jam mau menengok di mana petugas program. Menengok. Allah Maha Adil. Allah menilai perbuatan mereka. Begitu juga dengan adik-adik saya disuruh menjaga sendal, yang dapat pahala. Tapi sementara jaga itu dia bertasbih. Jangan main gaplek dari situ. Wah, nih kalau nanti dapat jam tugas. Mana jahaza ghazian faqad ghaza. Yang berperang dapat jihad, yang tak ikut berperang tapi juga menjaga istrinya, Utsman bin Affan. Dia tak ikut perang tapi menjaga istrinya sakit, dia nyumbang dapat sesuai dengan pahala masing-masing. Apakah wanita yang haid wajib mengganti sholat yang ditinggalkan? Tidak. Dalilnya hadis Aisyah, kunna nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Puasa wajib diqada bagi perempuan haid, sedangkan salat tak wajib diganti. Bagaimana cara mengelola dan pendistribusian zakat yang baik menurut Islam, Pak Ustaz? Bagi kepada 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Banyak masyarakat yang menyatakan mereka takut mengeluarkan zakat karena mereka takut miskin. Bagaimana cara mengubah pemikiran yang salah nih Pak Ustaz? Sering-sering mengaji,
Bulan Ramadan ini salah satu judul kajiannya, tadi saya sedang menyusun judul-judul, saya buat 3 judul terkait harta. Keutamaan zakat profesi, zakat fitrah, keutamaan wakaf, keutamaan infak dan sedekah. Jadi selama bulan Ramadan itu jangan sampai ada kosong pengajian menyentuh 4. Nanti pengajian di masjid ini kalaupun ini nanti kita tak susun sendiri. Masjid saya susun sendiri. Nah, tapi masjid kita yang ikut MDI itu sudah ada. Karena yang mengisi materi di MDI pagi itu juga saya diminta oleh ketua MDI. Itu saya pesankan. Nah, ikut pengajian, ikut terus. Pokoknya tak pernah menyampaikan, tak pernah muak menyampaikan. Bayarlah zakat. Bapak, adik-adik yang ada rekaman, share, bagi. Itu yang akan menyelamatkan ini insyaallah. Tolong Ustaz sampaikan ke pengurus masjid agar mik masjid tidak merisihkan masyarakat selain rangkaian sholat dan ceramah. Sebaiknya pakai mik dalam. Itulah gunanya ada mik luar dan dalam. Kalau tak diindahkan jangan salahkan orang lain jika suatu saat mik masjid tiba-tiba rusak atau bahkan hancur. Duduk bermusyawarah sama RT, sama RW, sama tokoh masyarakat. Dengan ini menetapkan suara mengaji sekian menit sebelum azan. Azan subuh jam 5. Ngajinya berapa menit? Begitu. Bukan Ustaz Abdul Somad dijadikan sebagai member. Ini ada miskomunikasi Masjid Al-Haram ini. Harus diluruskan. Saya tak masalah. Saya tak ada masalah. Ini banyak ini tak masalah. Pulang dulu Pak, saya bacakan sampai habis. Musyawarah dengan baik, duduk dengan baik, duduk bersama ustaz, alim ulama, imam, pengurus, duduk, selesaikan masalah. Bolehkah ibu-ibu yang haid masuk masjid untuk mendengar ceramah? Tak boleh. Lalu di mana dia dengar? Di luar. Nanti duduk di luar itu sedang haid. Bercanda. Karena tak muat mereka duduk. Itu makanya masjid-masjid itu rata-rata pakai teras. Itu tengoklah. Masjid Raya Baitur Rahman Aceh pakai teras, Masjid Al-Masun Medan pakai teras, Masjid Sahabuddin pakai. Kalau ada masjid tak pakai teras, itu yang bangun tak ngerti fikih masjid. Itu gunanya perempuan, untuk perempuan yang berhalangan. Ustaz, kalau suami sudah berzakat, apakah istri berzakat juga? Harta suami sama harta istri lain. Harta istri lain, harta suami lain, jangan digabung jadi satu. Ini harta kamu, ini harta aku. Makanya ada harta gono gini, aku begini, kau begono. Contoh begini Pak Ustaz, umpamanya suaminya kasih duit belanja banyak, ditabung di bank sama istrinya sampai setahun, sesudah itu banyak, apakah wajib dizakatkan? Itu tergantung pemiliknya siapa. Kalau pemiliknya atas nama suami, suami berzakat. Kalau pemiliknya istri, istri berzakat. Harta yang berkongsi, zakatnya kongsi. Oleh sebab itu maka letakkan ini tabungan saya. Saya punya saudara cukup berada, dia suka ngasih anak yatim ke panti asuhan, tapi dia kurang perhatian sama saudaranya. As-sadaqatu 'alal fuqara sadaqah. Bersedekah kepada orang miskin nilainya 1 cuma sedekah. Tapi bersedekah kepada saudara nilainya 2. Shadaqatul wasilah. Sampaikan ke dia. Kalau tak bisa menyampaikan ke dia, sampaikan rekaman suara saya ini. Kata Ustaz Abdul Somad, kalau kau bersedekah ke panti asuhan pahalanya 1. Tapi kalau kau bersedekah pada saudara pahalanya 2. Sedekah dan silaturahim. Mana saudaramu tak jauh, dia inilah orangnya. Banyak orang tak mau ngasih sama saudara. Kenapa? Karena kalau dikasih sama orang harum semerbak. Kalau dikasih sama saudara, segini dah pula. Cuma orang tak mau ngasih sama saudara. Apakah gaji wajib dikeluarkan zakatnya? Semua pendapatan security, pegawai, tukang panen, apapun namanya, asal mencapai nisab 85 gram 42.500, 3,6 per bulan, dikeluarkan zakat. Apapun kerjaan. Maling tak wajib, pencuri tak ada. Apakah harta yang belum sampai nisabnya perlu dikeluarkan zakatnya? Tak perlu. Kalau dikeluarkannya juga sedekah namanya. Apakah sholat dan puasa kita yang tertinggal di masa yang lalu sengaja ataupun tidak wajib diganti? Ya, wajib diganti. Bagaimana cara menggantinya? Selesai sholat fardu, qadha sekali. Habis sholat isya, sholat sekali, qadha. Usolli fardhu isya 4 raka'atin qadha'an. Besok subuh qadha'an. 1 kali sholat saja. Selama berapa lama? Berapa lama dulu ditinggalkan? 10 tahun Pak Ustaz. Ganti dari 2016, lunas 2026. Jangan ambil cuti ke Bali mengqadha sholat. Qadha tiap selesai. Apakah zakat yang dibayar menggunakan uang haram seperti uang hasil perjudian sah? Tidak. Innallaha thayyibun, Allah Maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Ketika kita berutang, sulit untuk membayarnya, mana yang harus didulukan? Bayar utang atau bayar zakat? Bagaimana hukum zakat yang wajib berutang? Utang itu ada temponya. Dalam Al-Baqarah 282, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai limit batas waktu. Sampai batas waktu bayar. Zakat lain lagi waktunya. Mana yang duluan sampai? Utang dulu bayar. Zakat belakangan.
Jadi ini pasti utangnya dulu tak jelas limitnya. Padahal ayat yang paling panjang Al-Baqarah 82. Maka kalau sudah sampai limitnya segera bayar. Orang yang mati bawa utang tergantung-gantung antara langit dan bumi. Mu'allaqun bainas samai wal ardh. Kalau kita punya emas yang dipakai, sudah sampai nisabnya, maka harus dikeluarkan zakatnya. Pak, sudah saya jawab tentang emas perhiasan tadi. Uang kita sudah sampai nisabnya, tapi uang itu dipinjam oleh anak kita. Apakah harus dikeluarkan zakatnya? Ya. Bapak yang punya uang dipinjam orang, siapa yang berzakat? Yang punya uang. Makanya kalau uang itu hilang, ruginya 2 kali. Uang tak balik, zakatnya bayar terus. Hati-hati meminjamkan duit sama orang. Saat sholat berjamaah, ada boleh laki-laki dan perempuan sejajar. Contohnya di Masjid Al-Arab ini ada yang di dalam ruangannya dan di luar, yang di dalam seluruhnya laki-laki, di luar seluruhnya perempuan. Ada yang sejajar. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Sebaik-baik sop laki-laki depan, sebaik-baik sop perempuan di belakang. Begitu susunannya. Kalau mau buat sejajar macam Masjid Istiqlal, Istiqlal sejajar. Bagaimana caranya? Laki-laki di sini, perempuan buat di samping. Tapi imam itu tetap di depan laki-laki. Kalau mau buat samping, ini ya, nanti perempuan. Imam tetap di belakang laki-laki, perempuan. Dibuat pakai tirai ya, penutup. Nah, begitu kalau mau buat sejajar. Bukan dia sejajar, tetap laki-laki, perempuan di samping. Ustaz, bagaimana kalau ada yang pejabat ingin membayar infak, tapi pejabat tersebut membayar infak itu tidak dengan hati, hanya mencari nama. Dari mana kita tahu? Agar nama pejabat tersebut naik. Oh, maksudnya mau kampanye, musim-musim kampanye nyerahkan jam dinding, ngasih Quran, safari Ramadan maksudnya. Bagaimana infak tersebut? Ambil infaknya, jangan coblos orang. Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang dibawanya itu uang negara. Yang dibawa-bawa kemana-mana itu uang negara. Kalau uang pribadi, kalau karena riya tak diterima. Orang dibagi 3 nanti. Dulu kau beribadah karena Yesus Kristus, cari Yesus. Dulu kau beribadah karena Uzair, cari Uzair. Dulu kau ibadah karena orang, cari orang. Ini orang riya. Tapi jadilah daripada tak keluar duitnya sama sekali. Ambil, jangan ragu, mesti ambil. Ini ada 5 juta nih, ambil. Tak usah ragu. Ini insyaAllah 2017 nih Masjid Al-Arab banyak dapat bantuan. Banyak calon-calon nanti bila tampar sama pekan. Ustaz Abdul Somad berpikir bagaimana menghilang supaya tak diajak-ajak. Bagaimana cara menghitung zakatnya orang yang mempunyai rumah kontrakan? Hasilnya. Sudah tadi saya jelaskan tentang 100 pintu. Ingat aja 100 pintu. 100 juta, 2 juta setengah. Ustaz, tolong jelaskan. Mana yang lebih bagus? Ziarah kubur langsung pergi ke kubur atau kita ke rumah saja? Ke rumah siapa? Rumah yang meninggal itulah Pak Ustaz. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu kularang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang silakan ziarah. Kenapa dulu dilarang ziarah kubur? 3. Ziarah kubur untuk sombong menyombong. Ai, makam si fulan ibnu fulan anak fulan yang tak pernah kalah perang yang paling kaya. Itu yang disindir Allah. Atazurtumul, kalian sombong menyombong sampai ziarah kubur. Yang kedua, minta-minta kepada orang kubur. Yang ketiga, untuk mensedih-sedihkan diri. Kalau ada ibu ziarah kubur karena 3, tak usah ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur itu untuk 3, untuk apa? Tazkiratan lil maut, ingat mati. Tudmi'ul ain, melelehkan air mata. Turikul qulub, melembutkan hati. Ziarahlah. Kalau ziarah karena 3, silakan ziarah. Tanya diri, aku ni ziarah mau apa? Ini orang ziarah sekarang bukan mau melembutkan hati. Sampai di situ ke tempat kuburan, langsung habis ziarah ke makam almarhumah nenek. Bagi yang setuju, tolong like. Ini habis ibadah orang sekarang ini semua dibantai. Menabung di bank konvensional riba, di bank syariah halal Pak Ustaz. Halal. Tabung di bank syariah. Saya Pak Ustaz tak bisa ke bank syariah karena sudah ditetapkan kantor di bank konvensional. Titip saja. Kalau ada bunganya jangan diambil, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti asuhan, panti jompo. Alhamdulillah Pak Ustaz, kata jamaah, setiap sebulan saya dapat 100.000, semua saya serahkan. Ketika 100.000 kuat, ketika 1 juta, ada tak dalil yang halal Pak Ustaz? Kalau kita memelihara hewan, kambing, kerbau, berapa harus dikeluarkan zakatnya Pak Ustaz? 40 ekor kambing, 1 kambing. 5 ekor onta, 1 kambing. Ada tabelnya sudah. Buka di google.com, cari tabel, bukan kabel. Tabel, 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor. Buka, tulis itu tabel zakat onta, kambing, sapi. Enter, pilih image. Nampak gambar, share ke kawan-kawan. Bolehkah diberikan ke fakir miskin? Ya, itu duluan. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Fakir miskin dulu.
Ustaz, apakah orang yang usahanya meminjamkan uang dengan bunga wajib mengeluarkan zakat? Tak perlu dia bayar zakat, karena haram. Yang dimakannya haram, duitnya haram. Sejak malam ini berhenti, besok pagi berhenti. Kalau tetap juga dilanjutkannya, makan haram, menyuapkan haram, memasukkan ke darah daging haram, menyembur otak dalam haram. Pikirannya pun mau haram. Ustaz, ada orang yang punya penyakit, biayanya 40 juta. Apakah itu adalah peringatan oleh Allah karena tidak membayar zakat? Penyakit yang menimpa kita itu 3 kemungkinan. Pertama, kafarallahu anhu bihi sayi'ati. Allah menghukumnya dengan itu untuk menghapuskan dosanya. Yang kedua, dia sudah dinaikkan Allah ke satu tingkatan tapi amalnya kurang, diuji dia dengan penyakit. Yang ketiga, Allah mau kasih dia pahala lebih besar daripada jihad. Apa itu? Sabar. Maka kalau kita ditimpa penyakit, tak keluar daripada yang ketiga. Begitu juga ketika menengok orang lain, mungkin Allah mau mengampunkan dia, mungkin Allah sudah menempatkan dia di tempat tinggi, amalnya kurang, diuji sakit, mungkin Allah mau kasih dia pahala. Jangan keluar daripada yang ketiga. Bagaimana jika kita diberi amanah, sudah berbuat semaksimal yang kita bisa, namun pada dasarnya manusia bukanlah makhluk sempurna. Pasti amanah tersebut ada salahnya. Lalu apa yang bisa dilakukan? Apakah lebih baik tak usah menerima amanah? Kalau tak kita menerimanya, siapa lagi? Apakah kita berikan kepada orang yang lebih khianat daripada kita? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pak Ustaz, saya sudah muaklah jadi pengurus masjid ini, mau saya serahkan aja kepada umat. Saya tanya, kalau bukan bapak ke siapa lagi? Siapa yang amanah lagi? Menjadi pengurus orang banyak yang tak bergaji ini, banyak sajalah cakap. Betul kata Nabi, kalmasi alal jamri, macam menggenggam bara api neraka. Kalau mau digenggam, tangan terbakar. Kalau mau dilepaskan, dia akan padam. Masjid ini kalau dilepaskan, padam, mati. Kalau mau digenggam, tangan terbakar. Kata Nabi, tangan terbakar. Zaman sekarang bukan cuma tangan terbakar, telinga terbakar, saking pedasnya cakap. Oleh sebab itu, tahan-tahankan. Ini jihad fisabilillah. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang yang azan iqamat dan imam orangnya satu, sementara bataannya pun tak tepat atau tak pas? Carilah muazin. Mahasiswa mungkin 30.000 orang, tak bisa dapat satu. Mahasiswa Undri, mahasiswa UIR, lancang kuning, belum lagi sekolah-sekolah stay segala macam. Panggil fit and proper test azan, tak ada tukang tesnya, panggil saya ngetes. Saya dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. InsyaAllah saya pernah juga menang juara azan tingkat kecamatan. Mohon kesediaan pengurus untuk mencari imam yang hafiz, musyawarahkan. Ini udah banyak betul keluhan, musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. 2 kertas lagi. Hadirilah tablik akbar, selamatkan zaman penuh fitnah dengan pemimpin muslim yang amanah. Bersama Ustaz Abdul Somad. Saya tak tahu ini judulnya. InsyaAllah akan saya sampaikan. Pukul 1 ba'da zuhur hari Ahad 24 April di Masjid Mutmainnah Polda Riau, Jalan Kartini. Remaja masjid yang sekeliling ini datang. Nanti kalian akan berkenalan dengan komunitas remaja masjid. Berjumpa sesama remaja. Biasanya sesama remaja ini mudah koneknya. Saya pun banyak orang katakan, Ustadz makin muda aja sekarang karena sering berkawan sama remaja-remaja. Kertas terakhir. Pengurus Masjid Al-Arab sampai saat ini belum menetapkan dan mencari imam tetap. Sementara sudah berulang kali Ustaz menyampaikan pentingnya imam. Jikalau memang ketua tak mampu mencarikan imam tetap, maka lebih baik mengundurkan diri. Ini cakap nih. Musyawarah baik. Wa amruhum syura bainahum. Duduk bersama, dimusyawarahkan. Hati boleh panas, kepala tetap dingin. Kalau kepala panas, hati dingin kan. Tak juga banyak-banyak minum. Saya sengaja tak minum biar mana yang panas-panas minum. Itu yang dapat saya sampaikan. Hampir jam 11 dari mulai jam 8 tadi. Memang nampaknya jamaah Masjid Al-Araf entah bersemangat, entah balas dendam sama Ustaz. Tapi yang jelas semuanya baik insyaallah. Selama kita di sini mendapat pahala i'tikaf, mudah-mudahan kita istiqomah, keluar dari sini diampunkan segala dosa kita insyaallah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunilah ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib kami tutupilah ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia berikan ampunan, curahkan rahmat untuk mereka ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali abnaina, anak cucu cicit keturunan kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.